Tuh, hari ini kita coba tentang array ya di bahasa pemrograman Pascal yang satu dimensi tapi dengan suatu desain ya, suatu gambar agar lebih memudahkan ya. Jadi saat ini kita akan tetap mempelajari kembali mereview tentang array ya. Array eh, apa? Array satu dimensi, oke, pada Pascal ya, pemrograman Pascal. Oke. Nah, di sini yang harus dipahami satu dimensi ini dia kalau kita tulis ya secara deklarasi misalkan di sini misalkan berapa nih 18 gitu ya. Coba kita bikin misalkan kemarin program yang sederhana, program array pertama ya namanya ya. Lalu ada var, ada begin dan end titik. Begitu ya kemarin ya. Nah, contoh misalkan ingin mendeklarasikan suatu array yang bertipe bilangan bulat ya. Ya, ini kita sebut di sini variabelnya adalah nilai misalkan ya. Nilai titik 2 array dari mana? Dari 1 sampai nah begitu ya. Sampai 5 misalkan ya. Of integer. Oke, jadi dia sudah dibuatkan, disiapkan ada 5 ya. Ada 5 elemen. Nilai ke-1, nilai kedua, nilai ketiga, keempat, dan kelima. Oke. Nah, untuk menghitung pencacahnya ada di indeks atau nomor keberapa kita butuh variabel tambahan, sebut saja misalkan adalah K ya. K tipenya integer. Oke. Nah, contoh di sini kita akan set dia misalkan nilai di indeks pertama gitu ya, titik 2 sama dengan misalkan 100 ya. Nilai di indeks kedua titik 2 sama dengan 200. Nilai di indeks ketiga titik 2 sama dengan misalkan 150. Oke, ini kita agak sedikit kecilin aja ya. Misalkan 14. Minta tolong nih diganti. Oke. Ada nilai berikutnya dia nilai di indeks keempat titik 2 sama dengan 175 dan nilai di indeks terakhir yakni 5.2 sama dengan misalkan 180 gitu ya. Misalkan seperti ini ya. Nah, ini dia kalau kita cek ini konsolas ya misalkan. Kalau kita cek dia pada arraynya gambarnya seperti apa sih dia disimpannya gitu ya. Karena array di sini dia dideklarasikan untuk menjembatani atau mempermudah yang membantu saat saat diperlukan banyak variabel dengan tipe data yang sama. Nah, oke. Nah, kita butuhnya adalah array. Oke. Untuk array dua dimensi, Pak Barja bagaimana? Array dua dimensi akan kita gunakan untuk merepresentasikan contoh misalkan suatu matriks. Apa matriksnya? Lebih gampangnya adalah seperti video ya atau mungkin gambar ya. Nah, nanti kita cek kembali lama kelamaan bisa kita apa namanya? Katakan atau mungkin kita bisa buat dia seperti matriks ya, dua dimensi. Karena saat ini kita fokus untuk satu dimensi dulu ya, seperti ini. Bisa menyimpan nilai ya. Nilai murid pertama, nilai murid kedua, nilai murid ketiga, nilai murid keempat, dan nilai murid kelima ya. Seperti itu ya. Oke. Nah, kita nyimpan dia di sini. Oke. Ya, dan ini dia lanjutannya di sini nanti ya. Oke ya. Misalkan ini adalah lanjutannya di sini ya. Kayak gini. Kita akan cek dulu di sini. Dari program sederhana seperti ini dia, kita kasih apa namanya? Fokus ke sini. Oke. Kalau kita mengatakan mendeklarasikan ada nilai array of 1 sampai 5 integer,
maka dia akan membuatkan ada 5 seperti ini ya. Oke, dia seakan-akan satu, oke, lalu ini yang kedua, lalu ada yang ketiga, ya sampai dia memiliki 5 elemen ya, 5 isi ya. Oke, ini yang kelima dia. Yang lain kita hapus dulu ya. Ini hapus dulu sih. Jadi ada sudah isinya sampai 5 dia ya. Jadi ada yang indeks dia atau nomor pertama, nomor kedua ya, nomor ketiga, terus oke, nomor keempat dan nomor kelima. Oke, seperti ini dia. Nah, dia diisi. Nah, begitu kita isi dia dengan tulisan apa namanya, nilai indeks ke satu sama dengan 100, indeks kedua ya, nomor kedua sama dengan 200, seperti ini dia, maka akan mulai diisi. Oke. Nah, kita akan mulai mengisi dia dengan angka di sini pertama 100 ya, lalu 200. Oke. 200, setelah itu 150 ya. Nah, 175 dan terakhir ada 180. Nah, seperti ini dia ya. Apakah boleh Pak Barja kalau kita menggambarkan arahnya misalkan tidak ke horizon atau mungkin ke samping ya, tapi bisa bikin seperti ini enggak? Boleh saja silahkan, tidak masalah ya. Tidak ada masalah. Kita bikin dia misalkan bentuknya ke bawah atau mungkin ke atas, bebas ya. Mana yang lebih mudah, silakan saja ya. 2, terus 3, oke, 4, tambahin lagi di sini dia. Kita tambahin lagi, satu lagi ya, misalkan seperti ini ya. Nah, oke, bebas ya, bisa seperti ini. Kursornya kurang. Ini misalkan apakah boleh dibuat dia seperti ini? Tidak masalah, mempermudah silakan. Ini berarti yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan ini yang kelima gitu ya. Dan isinya pun sama dia. Di sini dia isinya yang pertama katanya adalah 100 ya. 200, 150, 175 dan terakhir 180 ya. Jadi kurang lebih bisa kita modelkan tulisannya bisa seperti itu ya. Oke. Jadi kalau kita tiap kali mendeklarasikan suatu apa namanya array ya, jadi dia bisa seakan-akan bisa kita modelkan seperti ini, oke. Atau bisa kita modelkan dia seperti ini ya, bebas ya. Dan isinya masing-masing dia bisa seperti ini ya. Nah, oke. Bisa seperti ini. Oke, saya kasih warna yang berbeda. Dan di sini dia isinya pun bisa seperti ini ya. Nah, ini. Oke. Jadi paham ya, satu dimensi seperti itu. Boleh dia ke samping atau boleh ke kanan. Oke. Ini kalau tipenya integer. Integer artinya di dalam atau mungkin nilainya dia bernilai angka ya. Nah, seperti 100 ya. Nah, ini 100 ya. 200, 150 ya. 175 ya. 180 itu adalah angka dia ya. Kalau yang 1 2 3 4 5 dia nanti akan dibantu oleh si variabel K ya. Nah, di sini 1 2 3 4 5 adalah nomor ya. Oke, indeks kita sebut. Oke. Nanti akan dibantu dicacah ya. Dicacah ini dia dijelajah ya, dijelajah atau istilahnya dilakukan tracing ya, ditrace ya, ditelusuri. Oke. Ditelusuri. Nah, bisa seperti ini dengan variabel K ya. Kita sudah bikin variabel K-nya tadi itu ya. K.2 bertipe integer gitu ya, seperti itu. Oke. Ini pun sama 1 2 3 4 5 seperti itu ya. Sekarang kita dari program seperti ini, kode program, kita akan fokus
pada isinya lagi sekarang lanjutannya di sini ya. Nah, saya kasih warna biru di sini ya. Apa isi dari lanjutannya? Banyak ya. Oke. Isi lanjutan di sini dia bisa sangat banyak ya. Salah satunya kemarin itu ya saya taruh di sini. Oke. Nah, di sini. Salah satunya yakni bisa kita tambahkan di situ untuk apa kemarin ya. Ini untuk menampilkan elemen array ya dari satu sampai akhir ya. Oke ya. Bagaimana kode programnya? Nah, kode programnya adalah kita menggunakan for contoh ya. For k titik 2 sama dengan 1 to sampai mana? Sampai 5. Do ya. Oke. Lakukan begin di sini dia n titik koma ya. Apa yang dilakukan? Tampilkan ya. Write-len, nah seperti ini. Oke. Nilai di indeks ke oke, ke K seperti ini dia. Atau mungkin langsung dulu tadi ya, bisa kita tulis ya, kita bisa tulis di sini dia langsung oke. Nilai di indeks ke K. Jadi akan menampilkan 100, di bawahnya 200, di bawahnya lagi 150, 175 dan seterusnya. Oke. Atau bisa kita tulis ya, bukan dengan angka 5, tapi kita bisa tulis dia misalkan for k titik 2 sama dengan 1 to length of arraynya adalah nilai. Nah, seperti ini berarti 5 isinya sama dia ya. Begin dan end titik koma ya. Kita kasih warna berbeda, jangan merah deh. Apa namanya? Misalkan coklat ya, seperti ini. Sama dia ya. Kita tulis di sini write-len ya. Write-len nilai di indeks ke K. K-nya dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, paham ya? Jadi lanjutan kode programnya bisa ditulis di sini ya. Ini lanjutannya seperti ini dia. Oke. Nah, kalau kita hendak apa namanya? Yang lain misalkan bagaimana Pak Barja? Kalau kita misalkan ingin mencari nilai tertinggi ya, atau mungkin nilai terendah begitu ya. Nah, nilai tertinggi bagaimana? Oke. Kita cek di sini dia. Oke, di sini. Nah, ternyata nilai tertinggi ya, misalkan kalau kita cek lagi di sini dia adalah nilai 200 ya. Setuju ya? Nah, adalah nilai 200 dia di sini. Oke. Nah, ini dia ya, nilainya adalah 200. Oke. Oke, di sini pun sama 200 ya. Nah, gimana caranya dia agar kita bisa melakukan pencarian menghasilkan nilai tertinggi ini 200. Oke. Berarti kita akan caranya adalah oke. Jadi masih lanjutan kode programnya ya. Oke, caranya kita akan beri suatu apa namanya? Suatu header ya, suatu variabel tambahan. Katakanlah di sini namanya adalah max ya atau maksimum. Bebas namanya ya, nama variabel. Dia pertama kali akan mengacu bebas terserah. Kita set misalkan ada paling pertama dulu ya. Nah, nanti begitu dia akan dibanding-bandingkan di iterasi berikutnya, maka nilai max di sini dia akan berubah posisinya ada di mana gitu ya. Kita kasih warna berbeda, misalkan coklat di sini ya. Pertama ada di angka 100 ya. Oke, sekali lagi lanjutan kode programnya sekarang ada di sini dia ya. Kita coba di sini dia bagaimana ya untuk melakukan penentuan nilai maksimum. Oke. Untuk menampilkan ya, untuk mencari atau yang mencari ya, untuk menentukan nilai maksimum. Jadi caranya adalah max titik 2 sama dengan nilai di indeks pertama ya 1. Setelah itu dia akan jalan-jalan ya. For k titik 2 sama dengan 1 to length atau 5 boleh ya. Length dari suatu array ya, nilai
lakukan begin and titik koma ya. Apa yang dilakukan? Dia akan mencari ya. Oke, if ya. Dan kalau ada nilai di indeks ke K lebih besar dari max ya, ini max saya kasih pembeda di sini warnanya biru ya, misalkan max kita kasih warna biru. Oke, maka lakukan pembaharuan ya. Lakukan pembaharuan yakni nilai max yang baru sama dengan nilai di indeks ke K ya, yang baru dia. Nilainya kita perbaharui ya. Nah, kita kasih warna misalkan atau mungkin orange ya atau apa nih. Nah, atau aja deh. Jadi kita kasih yang baru dia warnanya ya. Jadi kalau ada yang baru nilainya maka perbaharui dia. Kalau awalnya dia di indeks pertama ya, kita coba ya, maka dia akan diperbarui di indeks ke K ya, seperti itu. Oke. Dan di akhir harus kita sampaikan dia Right-len ya. Right-len. Oke. Nilai maksimum sama dengan max ya. Jadi maxnya pun sudah nilai yang baru gitu ya. Itu. Jangan lupa titik koma. Jadi kode program ini ya yang saya kasih warna hitam ini ya. Oke. Perhatikan di sini dia ada suatu variabel tambahan max ya. Dia akan mengeset ya. Max ini pertama akan dinilai pertama di sini di 100 ya. Ini asumsi saja dia. Nah, lambat laun dia akan ngecek apakah 100 lebih besar dari 200. Ternyata benar ya, sehingga bukan lagi dia di posisi ini ya, tapi sekarang yang baru, yakni posisinya adalah di 200. Ini nilai max-nya. Nah, berikutnya nilai max akan dibandingkan dengan 150. Apakah 200 lebih besar dari 150? Tidak ya. Apakah 200 lebih besar dari 175? Tidak masih. Apakah 200 lebih besar dari 180? Tidak. Sehingga nilai max-nya masih berapa? Masih bernilai 200 ya, seperti ini. Sehingga nilai maksimumnya masih bernilai 200 ya. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi untuk nilai penentuan maksimum bisa menggunakan cara seperti ini dia. Oke. Kita akan set di awal di sini dia untuk pemberian nilai awal yakni nilai max berada di posisi pertama gitu ya. Oke, apakah boleh Pak Bardia posisi terakhir, posisi indeks keempat, nomor ketiga atau kedua? Bebas, silahkan ya. Ini hanya contoh salah satu algoritmanya ya. Oke. Ini untuk menentukan nilai maksimum ya. Kalau untuk menentukan nilai minimum Pak Bardia, kita cek lagi ya. Contoh misalkan sekarang nilai minimumnya ini jangan 150, mungkin misalkan 50 gitu ya. Nah, oke. Bagaimana nih? Ya, contoh misalkan ya. Kita hendak membuatkan nilai minimum sekarang. Oke. Warnanya mungkin biru ya. Kita tulis di sini ya. Atau di sini deh. Kita kasih ini dulu ya. Pembeda ya, biar mudah ya. Kita akan buatkan lagi sekarang dia di sini ya. Sekarang untuk misalkan menentukan nilai minimum ya, untuk menentukan nilai minimum. Minimum artinya nilai terendah ya, paling rendah, paling kecil ya. Rendah atau terkecil ya. Kalau maksimum dia nilai terbesar ya atau tertinggi. Oke. Bagaimana caranya dia? Nah, kita coba dengan mungkin warnanya sekarang warna hitam ya, misalnya seperti ini. Oke. Hampir sama dengan menentukan nilai maksimum. Oke. Yakni katakanlah ada suatu variabel min sekarang ya. Min sama dengan titik 2 sama dengan nilai di indeks ke-1 ya. Boleh nggak Pak dia? Nilai di indeks ke-5? Tidak masalah. Keempat boleh, ketiga, kedua, ke-1 silahkan, bebas ya. Oke.
Nilai di indeks ke-6 Pak Bagja, nggak ada ya. Karena terakhir dia di sini hanya sampai 5 ya. Oke, di indeks 1 ya. Nah, lakukan perulangan lagi for titik 2, sorry, for K titik 2 sama dengan 1 to length of nilai ya. Oke, do, begin, dan end titik koma ya. Apa yang dilakukan dia? Kalau ya, kalau ditemukan ada nilai di indeks ke K lebih kecil, nah ya, lebih kecil dari min, maka perbaharui nilai minnya ya. Min titik 2 sama dengan nilai di indeks ke K ya, seperti ini dia. Oke. Nah, ini belum ada titik komanya ya di sini ya, titik koma gitu ya. Lupa tadi ya. Nah, ini dia titik koma. Oke. Jadi kita tambahkan dia nilai di indeks ke K ya. Nah, di akhir, nah, maka kita tampilkan di sini dia right-len, oke. Right-len nilai terkecil ya, nilai minimum sama dengan, nah seperti ini ya, min ya. Oke. Oke, seperti ini dia. Jadi untuk minimum hampir sama dia sebenarnya. Cuma bedanya untuk minimum kita akan set dulu ya. Minnya ada di posisi mana ya. Bisa di posisi atau nomor atau indeks ke-1, kedua, ketiga, keempat atau kelima. Nanti kalau dia ditemukan ada nilai yang memenuhi kriteria lebih kecil dari minimum, oke, maka dia akan memperbarui nilai min yang baru ya, nilai min yang baru sama dengan nilai min di indeks ke K ya, seperti itu. Dan di akhir kita sampaikan dia harus ada kata-kata ini ya, min sama dengan minimum ya, seperti itu. Oke ya. Ini adalah algoritma untuk menghasilkan nilai terkecil ya. Algoritma untuk menghasilkan nilai terkecil ya, seperti ini. Oke ya. Nah, ini dia ya, kode-kode program yang dihasilkan dari array satu dimensi ya, menggunakan Pascal. Dan di Pascal sekali lagi indeks ya, semua di array Pascal indeks bermula dari 1 ya. Bermula dari 1. Oke. Seperti itu dia ya. Ini ya indeksnya seperti ini dia. Jadi kalau kita deklarasikan dia misalkan nilai titik 2 sama dengan array 1.5 berarti dia terbentuk array ya. Bisa berbentuknya dia seperti ini. Oke. Dari indeks 1, 2, 3, 4, 5 sudah dibuatkan. Nah, begitu kita isi nilai di indeks ya 1 sama dengan 100, di indeks kedua 200 ya, di indeks ketiga sekian, keempat, kelima, maka langsung diisikan 100 yang pertama ya. Lalu 200 yang kedua, oke, 150 gitu ya. Terus ya 175 dan seterusnya seperti itu ya. Oke, tadi ada pembaharuan nih contoh ya. Kalau kita isikan sekarang bukan 150 ya, tapi 50 ya. Misalkan kalau 50 dia, maka di sini kita ubah lagi misalkan 50 gitu ya. Biar selaras semua ya, contoh. Ini hanya contoh dia. Kenapa 50 Pak Barja? Karena tadi kita hendak menentukan nilai minimum. Oke. Nah, nilai minimum dia, maka butuh suatu variabel minimum ya. Katakanlah di sini dia nilai namanya adalah min. Seperti ini. Nilai min, oke, akan mengeset di indeks pertama. Nah, di sini ya. Dia akan mengacu, merefer, ya, mengacu, merujuk ya ke indeks pertama, yakni nilainya adalah 100 ya. Tadi ya, boleh bebas mau di indeks keberapa ya, 1 ya, 2, 3, 4, 5 di sini bebas ya. Oke. Nah, setelah itu dia akan jalan-jalan. Apakah 100 lebih kecil dari 200? Benar ya. Apakah 100 lebih kecil dari 50? Salah. Ya, di sini ya. Nah, di sini dicek nih, di sini dia apakah di sini nilai ke K lebih kecil dari min, gitu ya. Oke, dicek dia di situ. Oke, apakah 200 lebih kecil dari 100? Tidak ya. Apakah 50 lebih kecil dari 100? Benar. Nah, kalau benar ternyata
sekarang ditunjuk dia 50 merupakan nilai minimum yang baru ya, bukan lagi ke 100 ya. Tapi sekarang dia ke 50 ya. Terus ngecek lagi ya. Apakah sekarang 175 ya lebih kecil dari 50? Tidak ya. Apakah 180 lebih kecil dari 50? Tidak. Maka terakhir nilai min di sini dia akan menghasilkan 50 ya di akhir ya, seperti itu ya. Oke. Nah, ini beberapa contoh yang ada di lanjutan kode program yang ada di sini ya, contohnya. Banyak ya. Oke. Ada yang untuk menampilkan apa? Elemen arraynya, ada yang menentukan nilai maksimum, dan ada yang untuk menentukan nilai minimum ya, seperti itu. Oke. Contoh yang lain bagaimana? Oke. Oke, sebelumnya silakan dipahami dulu. Oke. Di sini kita gunakan variabel K. Ini variabel K dari tadi ya, variabel K untuk mencacah ya. Ini K, ini pun sama, ini K ya. Ini juga sama, ini adalah K. Oke. Di sini pun kita gunakan K ya. Dia akan jalan-jalan ya. K-nya akan jalan-jalan dari mana Pak Bernya? Dari K bernilai 1, 2, 3, 4, 5 ya, seperti itu dan seterusnya. Oke. Kalau kita gunakan perulangan while ya, mirip ya, hanya berubah struktur deklarasinya ya. Kalau kita gunakan repeat until sama juga ya. Oke, tidak ada masalah ya. Yang penting bisa dipahami gitu ya. Oke. Contoh di sini kalau kita di sini menggunakan perulangannya adalah for, oke. Hendak kita ubah misalkan ke perulangan apa namanya? Ke perulangan while, maka bisa kita tulis sebagai berikut ya. Contoh di sini warnanya mungkin kita kasih warna merah gitu ya. Oke. Berarti K titik 2 sama dengan 1 ya. While, nah seperti ini ya. While K kurang dari berapa? Length of nilai. Oke. Di sini do, begin, dan end titik koma ya. Nah, di sini dia akan mengatakan masih sama ya, return nilai di indeks ke K, tapi yang berbeda ada tambahan satu lagi yakni K yang baru titik 2 sama dengan ya, K ditambah 1. Jadi ini bedanya dia ya, lebih diurai ya, lebih diuraikan, dirincikan, didetailkan sehingga mudah ya. Yang saya kasih warna-warna berbeda, warna hitam ini dia menunjukkan bahwa ada nilai awal gitu ya, seperti itu. Oke, ini dia. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya. Oke. Ini kalau kita ganti dia ke perulangan apa namanya while ya, sama Pak Bagja, tetap sama ya. Dia jadi sama. Jadi kalau kita mau nuliskan perulangannya for bisa seperti ini ya. Nah ini dia kalau kita ubah jadi bisa seperti ini sekarang. Oke. Nah, dari perulangan for mau kita ubah ya, ini sama ya. Tinggal kita ganti 5-nya nanti ya, sesuaikan saja. Kalau di sini kita ganti length of nilai ya. Sama-sama menghasilkan nilai 5 ya. Oke. Jadi for yang ini dia sama ya dengan yang di sini ya, sama ya. Oke, tidak ada yang berbeda, tetap sama dia. Oke. Dari perulangan for awal bisa nggak kita ubah dia ke perulangan repeat until? Oke. Nah, repeat until pun masih sama ya. Kita gunakan sekarang warnanya ungu misalkan ya. Nah, dari repeat until contoh di sini berarti dia K. Oke, kurang terang ternyata. Coklat saja. K titik 2 sama dengan 1. Repeat. Nah, ya. Until seperti ini dia. Oke. Repeat dan until ya. Oke, apa yang diulangi katanya dia? Begin and oke, kayak gini dia ya. Begin
Redland ya, nilai di indeks ke K ya. Oke, di sini dia K titik 2 sama dengan K plus 1. Oke, jangan lupa di sini until K lebih besar atau sama dengan ya. Oke, nilai length of nilai ya, seperti ini. Udah ya, seperti ini. Karena sama dengan masih masuk, maka kita hilangkan sama dengan ya. Jadi yang berubah dia di sini ya. Kalau kita gunakan dengan perulangannya adalah repeat until ya. Kalau di sini masih ada yang belum ya, tambahin sedikit, lebih besar, lebih kecil sama dengan ya. Ada sama dengannya di sini ya, yang masih belum tadi tertulis. Oke. Nah, ini dia lebih kecil atau sama dengan ya. Ini bisa kita geser. Nah, seperti ini. Oke, ini yang kita kalau kita gunakan menggunakan repeat until ya. Oke, seperti ini dia. Mana yang harus kita gunakan Pak Barja? Boleh, apa saja ya. Mau gunakan while, gunakan for ya, atau mungkin nanti kita bisa mempelajari ada fungsi rekursif ya. Oke. Jadi untuk lanjutan kode program bisa kita isi dengan hal yang banyak gitu ya. Oke, ini kita kasih tulisan ya biar jelas. Ini dengan menggunakan strukturnya adalah for ya. Ini pun sama. Dia kita gunakan for. Kalau yang di sini kita gunakan dia adalah while ya. Oke. Kita gunakan while dan kalau di sini kita gunakan dia repeat until ya. Seperti itu. Kita gunakan dia repeat until. Oke. Sama-sama benar Pak Bagja, masih benar ya. Tidak ada yang berbeda. Oke. Kecuali ya untuk yang apa repeat until dia berbeda di kondisi ini ya. Di kondisi dia lebih besar ya. Perhatikan lebih besar. Oke. Ini lebih besar. Sedangkan kalau di while dia masih lebih kecil ya. Tapi dua-duanya sama-sama while dan repeat until memiliki namanya adalah increment ya. Ini adalah increment. Oke. Kita sebut dia di sini adalah increment ya. Increment. Increment ya. Apa artinya increment ya? Artinya adalah penghitung nomor ke berapa ya? Nomor ke sekian nah gitu ya. Oke, itu increment ya. Fungsinya dia akan penghitung ya. Oke, ini increment seperti ini. Oke. Jadi K sama dengan K plus 1 adalah increment ya. Begitu juga pada yang di sini ya sama-sama increment. Kalau K sama dengan K-1 berarti dia decrement ya. Oke. Hanya berbeda decrement. Sama seperti ascending menaik, kalau descending dia menurun ya, bisa seperti itu. Oke. Nah, gini ya. Oke. Bagaimana sekarang kalau kita misalkan ingin mengubah dari nilai minimum di sini yang menggunakan perulangan for ya. Kita akan ubah menggunakan perulangannya adalah misalkan while gitu ya. Nah, maka kita bisa menuliskan ya, mirip masih semuanya ya. Oke. Kita ubah dengan misalkan sekarang warnanya adalah warna biru gitu ya. Kita coba di sini dia. Oke. Sekarang kita coba warnanya adalah warna biru ya di sini. Oke, ya. Untuk menentukan nilai minimum Mas ya. Kita akan gunakan dengan caranya ada perulangan while ya. K titik 2 sama dengan 1. Lalu ada min titik 2 sama dengan nilai di indeks ke 1 ya. Contoh ya. Terus ada while do begin and titik koma ya. While K kurang dari length of nilai, okay, begin ya,
Nah, di sini ada pengecekan masih sama ya. Kalau ditemukan gitu ya, if ada nilai di indeks ke K lebih kecil dari min, oke, maka then perbaharui ya. Min yang baru titik 2 sama dengan nilai di indeks ke K ya, seperti itu ya. Ini belum selesai. Jangan lupa masih ada tambahan K titik 2 sama dengan K plus 1. Ya, dan di akhir kita sampaikan dia Redland ya. Nah, di sini. Oke. Nilai minimum sama dengan min ya. Nah, ini dia perbedaannya kalau kita gunakan dengan strukturnya adalah while ya. Oke. While dia memiliki apa namanya tadi? Increment juga ya seperti itu ya. Oke. Nah, ini ya kalau kita gunakan dia dengan perulangan apa namanya? While ya. Jadi tetap pasti sama dia, tidak ada yang berbeda, pasti sama ya. Jadi sama halnya kita apa namanya? Gunakan perulangan for, while atau mungkin repeat until ya. Oke. Oh ya, ini ada yang tadi ya, sekali lagi masih kelupaan lagi ya. Oke, ini ada yang keliru ya. Apa yang kelirunya? Di sini dia lebih kecil atau sama dengan. Nah, ya. Harus ditambahkan sama dengan ya. Harus kita beri dia di sini ya. Sama dengan. Nah, ini dia. Oke. Ini baru ya, bisa. Oke. Pak Barja, oke. Selain kita bisa menampilkan ya dari tadi ya, menampilkan elemennya menggunakan perulangan for ya. For-nya pun ada dua cara, bisa seperti ini ya, atau perulangan while, atau perulangan repeat until, atau menghitung menentukan nilai minimum, nilai maksimum ya. Nah, adakah yang lain? Nah, bisa ya. Yang lain adalah kita bisa menambahkan, yakni untuk menghitung nilai rataan ya. Oke, nilai rataan, maka kita butuh variabel tambahan ya, yakni di sini di var di sini. Oke, kita tambahkan dia. Kita tambahkan selain ini juga ada rataan ya, total nilai atau mungkin kita sebut dengan jumlahnya ya, atau total ya. Total titik 2 dia bertipe real. Nah, ini dia. Jadi ada tambahan sekarang. Oke. Namanya adalah variabelnya total ya. Perhatikan di sini setelah K maka bisa kita tambahkan dia di sini ada suatu variabel tambahan yakni namanya adalah total ya. Kenapa butuh total? Untuk menampung nilai dari 1, 2, 3 sampai 5. Oke ya, kita akan tambahkan dia di bawahnya ya. Oke, nah, sudah. Kita akan buat dia sekarang di sini ya. Oke. Bagaimana sekarang kalau diminta menghitung rataannya itu ya. Warnanya mungkin warna hitam lagi ya. Untuk menghitung nilai rataan. Oke. Berarti pertama kali mesti ya dijumlahkan semua elemen ya. Dan di akhir dilakukan pembagian ya antara jumlah total keseluruhan dengan banyaknya elemen, yakni 5 ya. Ini yang harus diperhatikan ya. Oke ya, kita mungkin kasih yang panjang di sini aja. Nah, caranya adalah kita gunakan mungkin perulangan for ya. Oke, jumlah atau total, ya, total titik 2 sama dengan 0 dulu. For K titik 2 ya, sama dengan 1 to length of nilai. Nah, ini ya. Oke.
do, apa yang dilakukan? Begin dan end. Nah, maka dia akan menghitung semuanya. Total yang baru, titik 2 sama dengan total yang sebelumnya ditambah dengan nilai di indeks ke K. Ya. Jadi ditampung semua. Dan di akhir, di sini kita akan katakan Reutelen, ya. Nah, di sini nilai rata-rata, oke, sama dengan, nah di sini dia total, kita lakukan pembagian dengan jumlahnya, yakni nilai panjang nilai yang berarti 5 ya, seperti itu. Karena bisa berakibat menghasilkan koma sekian banyak, kita mungkin akan tambahkan mungkin seperti ini ya, nilai di belakang koma ya, yakni cukup 4 bilangan, bisa seperti ini ya. Oke. Total karena sudah ada ya tadi ya, total bertipe real ya. Nah, total sudah kita isikan tadi dia bertipe real ya. Oke ya. Oke ya, seperti ini. Ini cara bacanya adalah total yang baru adalah oke. Total yang baru adalah total yang sebelumnya ya ditambah dengan nilai di indeks ke 1, 2, 3, 4, 5 ya. Karena kayaknya akan diulang dia seperti itu ya. Nah, seperti ini dia ya. Ini untuk menghitung nilai rata-rata. Oke. Jadi programnya seperti ini dia. Kita kasih tanda panah. Jadi lanjutan kode programnya bisa seperti ini sekarang ya. Oke. Banyak ya di sini ya yang bisa kita cari ya. Bisa kita lakukan pencarian ya. Oke, menentukan nilai terendah ya, maksimum atau mungkin menghitung rataan ya. Termasuk juga kalau tadi kita menentukan nilai maksimum atau minimum, kita bisa melakukan pencarian ya pada data yang ada di sini ya. Nah, ini datanya kan ada 100, 200, 300 ya. 250 ya sampai 175 dan 180 ya, sesuai dengan yang ada di sini ya. Nah, oke. Nanti kita lakukan pencarian. Apakah ada data bernilai 100? Ya. Apakah ada data nilai bernilai 300? Tidak ada. Bernilai 500 apakah ada? Tidak ada. Bernilai 175? Ada ya di sini dia ya. Contoh ya. Nah, itu juga bisa kita lakukan ya. Kalau ingin pencarian berarti bukan lagi lebih kecil atau lebih besar ya, bukan seperti ini dia ya. Tapi cukup sama dengan berarti ya. Bisa seperti itu ya. Oke. Jadi bisa kita tambahkan di sini sekarang kalau kita hendak melakukan pencarian ya. Nah, jadi contoh sekarang di sini. Oke. Jika hendak dilakukan pencarian, maka jika ingin apa namanya ingin menyusun ya, menyusun kode program pencarian ya, searching ya, searching atau kita sebut dengan cari gitu ya, search. Oke. Maka di sini kita lakukan katakanlah ada variabel dicari gitu ya. Oke. Variabel dicari yakni dicari kita kasih warna yang berbeda, sekarang mungkin warnanya coklat lagi ya. Dicari titik 2 sama dengan 5000. Nah, itu ya. Ada enggak gitu ya? For K titik 2 sama dengan 1 to length sampai 5 ya. Do lakukan pencarian begin end ya. Apa pencariannya? Misalkan pencariannya kita kasih warna biru ya. Kalau ditemukan ada nilai di indeks ke K ya, sama dengan dicari. Nah, ya. Maka kita akan sampaikan dia Reutelen. Oke. Data ditemukan ya. Oke. Ditemukan di sistem misalkan seperti ini ya. Oke, ini salah satu caranya ya. Jadi dia akan mencari ya, akan mencari di sini mulai indeksnya sama dengan 1 sampai dengan 5 ya, seperti itu. Oke. Tapi ini masih apa namanya? Belum maksimum ya. Oke, ini algoritmanya kita sebut dengan algoritma adalah
sequence ya, sequential search. Tapi baru versi 1 ya, seperti ini. Versi kedua bagaimana Pak Bagja? Oke, sebelumnya nih maaf, ini karena kita memiliki variabel dicari ya, maka kita harus menambahkan ya, variabel dicari ini harus menambahkan sekarang ke program ya, biar dikenali ya, dicari ini integer atau bukan gitu ya. Jadi kita tambahkan lagi di sini suatu variabel tambahan, yakni namanya adalah dicari ya, dicari titik 2 integer. Nah gini ya. Oke. Jadi selain nilai ada k, ada total dan dicari ya. Oke ya. Sudah selesai. Nah, kita kembali lagi ke sini. Sekarang bagaimana untuk versi 2-nya ya? Oke. Versi 2 di sini untuk algoritma pencarian hampir sama ya. Bedanya adalah perhatikan. Oke. Kita butuh suatu variabel tambahan nanti ketemu atau tidak, tipenya boolean ya, boleh integer, boleh silahkan ya. Nah, katakanlah di sini dia ada variabel dicari masih sama titik 2 sama dengan misalkan 5000. Oke. Lalu di sini dia ketemu ya titik 2 sama dengan false ya. Nanti di atas adalah dia selain k, nilai, total dan dicari ada lagi ketemu ya. Oke. Lalu kita lakukan perulangan ya. For k titik 2 sama dengan 1 to length of nilai. Oke. Do, begin dan end. Hampir sama dia di sini ya. Perhatikan. Jika ditemukan, nah seperti ini, nilai di indeks ke k sama dengan dicari, maka ketemunya bernilai true. Seperti ini ya. Dan di akhir ada tambahan if ketemu sama dengan true, maka then kita sampaikan Write-len, data ditemukan di sistem. Artinya ada dia ya. Else Write-len, data tidak ada di sistem. Nah, seperti ini dia. Masih sama yang di dalam ini dia masih sama. Ya, tidak ada yang berubah, masih sama dia. Cuma sekarang kita butuh variabel tambahan, yakni adalah namanya ketemu sama dengan false. Kalau dia saat pencarian ditemukan, maka ketemunya kita ubah nilainya menjadi ketemu bernilai true ya. Kita ubah dia di sini ya. Atau ini ya. Kalau coklat muda deh ya. Ketemu sama dengan true ya. Kalau ketemu ya sama dengan true. Nah, di sini kalau ketemu sama dengan true, data ditemukan ya. Else, kalau else dia berarti jika tidak ditemukan ya. Maka variabel ini harus kita beri tambahan ya. Yakni ketemu ya. Ketemu kita kasih tambahan di paling atas ya. Ini sama dengan atau kita kasih warna biru ya, atau mungkin warna coklat ya. Jadi ada variabel tambahan namanya adalah ketemu ya. Nah, di sini kita kasih tambahan. Ada variabel tambahan namanya adalah ketemu. Tipenya adalah boolean. Nah, ini dia titik koma ya. Jadi ada variabel tambahan namanya adalah ketemu ya. Nah, di sini. Dan kita bisa menambahkan di sini tadi seperti yang tadi ada lanjutan programnya ya. Lanjutan programnya bisa kita tulis seperti ini dia. Algoritma sekuensial versi 1. Yang di sini dia algoritma sekuensial versi 2. Nah, ini dia. Mana yang mau digunakan bebas, yang mana saja ya, tidak masalah. Kalau yang di sini dia untuk mempermudah, yakni
Mempermudah karena kita memberikan suatu variabel tambahan ya, ketemu ya. Nanti ketemu bisa bertipe integer Pak Bagja, boleh bertipe integer. Mungkin kita apa namanya, bisa kita set dengan integer min 1 ya, artinya tidak ada. Oke. Nah, nanti ditemukan di indeks keberapa? Nah, itu lebih bagus lagi ya, seperti itu ya. Oke ya. Ini yang versi 2 ya. Jadi ini adalah yang versi 2 ya. Ini versi kedua, algoritma sequential search ya. Versi ketiga bagaimana? Nah, tadi versi ketiga bisa kita tambahkan dia indeksnya, mirip seperti yang versi kedua. Oke. Versi ketiga kita akan tulis dia di sini. Banyak cara di sini ya, sangat banyak. Mungkin ada sampai belasan bahkan puluhan cara untuk sequential searching ini ya. Bisa dicarinya dari awal sampai akhir atau dicari dari akhir sampai awal ya. Dan selain algoritma sekuensial, metode sekuensial, ada juga metodenya adalah binary. Ada algoritma A star ya, ada jaringan saraf tiruan ya, ada algoritma genetika ya, dan yang lain-lain lah, sangat banyak. BFS ya, algoritma brute force ya, greedy, sangat banyak di sini ya. Oke. Kita versi ketiga, pembaharuan lagi ya. Akan ingin ditanya dia ketemu ada atau tidak. Kalaupun ada nanti ditanya di indeks keberapa gitu ya. Dicari katakanlah di sini dia tipenya tipenya adalah apa ya, 5.000 misalkan ya, atau 500 atau 50.000 lah, bebas ya. Lalu ada ketemu ya, tapi ketemu di sini dia kita ganti ya dengan indeksnya ya. Indeks ketemu titik 2 sama dengan min 1 dulu ya, awalnya seperti ini dia. Oke, kita agak kecilin dikit dulu nih, mungkin agak panjang. Indeks ketemu ya, masih 13 aja. Ketemu, setelah itu for k titik 2 sama dengan 1 to length of nilai. Oke. Do begin end titik koma ya. Perhatikan di sini masih sama dia ya. Jika ditemukan nilai di indeks ke K sama dengan dicari, maka indeks titik 2 sama dengan K. Nah, bukan lagi ketemu sama dengan true ya. Oke. Udah seperti ini. Dan di akhir ada pengecekan. Kalau ya, kalau indeks ya, indeks ketemu, maaf ya, indeks ketemu ya. Nah, kalau indeks ketemu ya tidak sama dengan min 1, jadi ini tulisannya artinya adalah tidak sama dengan ya, tidak sama dengan min 1. Oke. Tidak sama dengan, sekali lagi, kalau IDX ketemu tidak sama dengan bernilai minus 1, maka kita sampaikan di sini dia right-len ya. Oke. Data ada di sistem. Oke, seperti ini. Tampilkan ya. Misalkan adalah nilai di indeks, oke, yakni sama dengan nilai di indeks keberapa? Di IDX ketemu ya. Else, nah kita kasih keterangan dia right-len data tidak ada di sistem kami ya. Seperti ini contoh ya. Jadi kalau datanya dia ketemu, kita tampilkan ada ketemu ya. Nah, kita butuh variabel tambahan, namanya adalah IDX ketemu bertipe integer ya. Di sini indeks ketemu, kalau dia dapat maka akan disimpan ya indeks K-nya ya. Ini pun sama, akan ditampilkan di indeks ketemunya ya, berapa. Seperti itu ya. Nah, inilah ya beberapa varian ya. Belum lagi nanti kalau ternyata ada suatu
data yang bernilai sama. Misalkan data 200 lebih dari satu, ya, maka akan muncul istilah modus atau mungkin nilai paling sering muncul, ya, atau nilai memiliki frekuensi kemunculan lebih dari satu. Oke, kita akan satu persatu dulu ya. Nah, tapi saat ini saya rasa cukup sampai dengan beberapa versi-versi pencarian ya. Bahkan kalau kemarin kita sampai apa namanya itu kemarin ke algoritma sorting ya, pengurutan. Kalau sorting pun banyak lagi ya algoritma-algoritmanya, ada counting sort dan lain sebagainya. Oke, di sini kita tambahin dulu, ya ini ada variabel IDX ketemu ya, paling atas kita tambahkan. Oke, kita tambahkan di sini dia ada suatu variabel namanya adalah IDX ketemu bertipe integer. Nah, gini ya. Jadi ada variabel tambahan IDX ketemu ya, seperti itu. Oke. Dia nulisnya sebelum begin dan end ya. Masih di dalam var ya. Jadi var ini banyak dia ya var-nya. Dari sini ini. Oke. Di dalam var itu isinya banyak sampai IDX ketemu ya. Nah, ini juga sama sampai sini. Atau gini deh ya. Ini dia di dalamnya var ya. Nah, di dalamnya var dia seperti ini ya. Oke. Karena program kita lambat laun tuh lama kelamaan pasti akan dikembangkan ya, bertambah lagi ya. Ditambahin apa dan seterusnya, bertambah terus ya. Ini dia di dalam var ya, seperti ini. Oke. Oke. Nah, inilah pemahaman dan implementasi tentang array satu dimensi ya. Jadi kalau kita menuliskan nilai titik 2 array 1 sampai 5, maka yang terjadi dia akan dituliskan ya, mirip halnya boleh menggambarkannya dalam bentuk tabel seperti ini dia ke samping ya. Bisa seperti ini. 1 2 3 4 5 gitu ya. Atau mungkin ke bawah bebas ya. 1 2 3 4 5 seperti ya. 100 200 300 ya. Seperti itu ya. Ke bawah. Oke. Bebas seperti ini ya. Nah, di sini ada variabel K. Oke, ada variabel K. Oke, di sini apa gunanya? Nah, di sini ada penjelasan dia ya. Ada penjelasannya yakni indeks nanti akan dibantu dicacah atau dihitung, ya, dijelajah atau di tracing atau ditelusuri dengan variabel K ya, seperti itu ya. Apakah boleh Pak misalkan variabelnya X boleh, J boleh ya, P boleh ya. Kalau saya lebih suka IJK ya. Ada indeks ke I, indeks ke J, indeks ke K ya, seperti itu ya. Bisa seperti ini. Oke. Ini contoh beberapa, banyak ya contohnya di sini ya. Oke, bisa kita deklarasikan ya, dengan for, dengan while, dengan repeat until ya, seperti itu. Oke, banyak di sini dia. Bahkan yang repeat until pun bisa menurun ya, bisa descending ya. Contoh misalkan di sini kita tulis ya, misalkan di sini K titik 2, ini kita ganti ukurannya misalkan 15 sekarang. K titik 2 sama dengan length of nilai ya. Jadi menurun nanti dia ya. Repeat until ya, seperti ini. Apa yang diulangi dia? Begin, perhatikan perbedaannya n dengan yang di bawahnya. Jadi tampilkan right len masih sama. Nilai di indeks ke K. Nah, di bawahnya dia di sini K yang baru titik 2 sama dengan K berkurang 1 ya. Di sini sampai mana Pak Warga? Sampai K bernilai 0 seperti ini ya. Oke.
Atau mungkin jangan nol ya, boleh sih nol ya, karena satu pun masih dikerjakan dia ya. Oke, nol atau mungkin bisa kita tulis di sini dia until ya, until k kurang dari satu. Nah, seperti ini ya. Jadi bebas mau nulis yang mana. Mau nulis yang ini boleh ya, atau yang sama dengan nol tidak masalah. Jadi dia kalau kita nulisnya secara descending ya, menurun. Nah, oke. Ini mirip dia seperti ini ya. Cuma bedanya dia menurun ya dari indeks ke 5 dulu ditulis ya. Nanti hasilnya ini dia hasilnya adalah 180, setelah itu 175. Nah, karena diubah urutannya ya. Terus 50, 200 dan terakhir 100 ya, seperti itu. Nah, ini dia hasil outputnya seperti ini nanti ya. Nah, ini yang di samping. Nah, oke. Outputnya seperti itu dia ya. Kalau yang di bawah Pak Barja, yang di bawah nilainya masih berurutan dari yang pertama ya. 100, 200 ya, lalu 50, 175 dan 180 ya. Jelas ada perbedaan ya di situ ya. Kalau yang di bawah ini dia ascending, menaik ya, arti menaik urutannya ya. Kalau yang di atas di sini dia dari yang data paling akhir terus ya. Karena di sini kita menggunakannya adalah negatif. Nah, seperti ini ya, negatif. Oke. Nah, saat ini mungkin ini dulu yang kita bahas ya, karena banyak ya. Untuk array pun bisa nggak kita gabung misalkan dengan apa namanya, dengan yang lain misalkan ya. Boleh ya, bisa kita gabung dia dengan fungsi, dengan prosedur ya. Oke, atau mungkin yang lainnya seperti itu ya. Oke, ini dia. Nah, beberapa contohnya, kode programnya banyak ya di sini ya. Untuk menentukan maksimum ya, minimum ada ya. Terus untuk melakukan pencarian data versi sekuensial juga itu ya, menghitung rataan nilai. Oke, banyak di sini dia ya. Nah, di sini oke, ada. Oke. Jadi mana yang mau dikerjakan disesuaikan. Yang belum apa? Masih banyak. Misalkan melakukan pengurutan ya. Atau yang kedua, membuatkan suatu sistem antrian atau satu sistem tumpukan berdasarkan array statik ini. Bisa seperti itu ya. Oke, begini dulu ya untuk saat ini. Sekali lagi tetap semangat, mudah-mudahan bermanfaat dan kita dalam keadaan sehat dan semangat ya. Kita akhiri dulu. Oke, jumpa lagi di minggu-minggu berikutnya. Oke, begitu ya. Oke, halo. Kita akhiri dulu ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.